pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama kepada ketua kelas. Tolong dipimpin teman-teman yang berdoa ya. Baik Bu. Untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu hari ini akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, Frina Angela Duyanti. Hadir Bu. Dionsius Andika. Hadir Bu. Ramadan Hari. Hadir Bu. Jeffrey Syarif. Hadir Bu. Rizka Milia Sari. Hadir Bu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Taufik Bu. Kemana Taufik? Tahu Bu. Tahu Bu. Jadi nggak ada kabarnya. Enggak Bu. Alfa Bu. Ya Ibu apa? Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengulas sedikit pembelajaran kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Siapa yang ingat apa itu negosiasi? Baik, sebelum kita memulai pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran kita tentang minggu lalu. Siapa di sini yang masih ingat kita pada minggu lalu membahas materi apa? Ya Bu. Ya boleh ya Vina. Bu, kemarin kita bahas tentang negosiasi Bu. Wah betul sekali. Afrina kalau baca di papan tulis kan, Nak? Enggak Bu. Oh iya bagus. Kita minggu lalu membahas tentang apa itu negosiasi. Jadi apa itu negosiasi? Saya Bu. Ya. Negosiasi itu adalah proses Ya. boleh nggak di tag? Langsung aja. Saya Bu. Ya. Negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan untuk mendapat kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih Bu. Ya betul, jadi negosiasi pada intinya adalah hal yang dilakukan jika kita ingin melakukan tawar-menawar. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas jika negosiasi adalah kegiatan tawar-menawar. Lalu disebut apakah kita yang melakukan tawar-menawar? Negosiator Bu. Betul sekali Rizka, apa itu negosiator? Negosiator itu orang yang melakukan negosiasi, yaitu proses tawar menawar yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Betul, ternyata masih pada ingat ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu teks hikayat? Saya Bu. Ya, boleh Jeffrey. Oke Bu, teks hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa dan termasuk dalam cerita rakyat. Ya, betul sekali. Tapi kok kalian terlihat tidak semangat? Ibu akan membagikan semangat belajar kalian. Kita akan tepuk semangat, oke? Siapa yang tahu tepuk semangat? Belum Bu. Ya, boleh Rizka dipimpin. Duduk saja tidak apa. Tepuk semangat. 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 Ternyata masih lemas ya. Coba diulang sekali lagi Rizka. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih semuanya. Ternyata kalian masih begitu semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini yang membahas tentang teks hikayat.
sebuah teks yang berisikan tentang dia mirip seperti teks fantasi, namun bedanya jika teks hikayat ini ada beberapa kejadian yang memang terjadi. Kalau teks fantasi itu kan tidak terjadi, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Oke, jadi kita kan tadi sudah membahas tentang apa itu teks hikayat. Yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Disilakan untuk mencari satu teks hikayat yang tidak usah panjang-panjang, pendek saja tidak apa. Kemudian setelah kalian tulis, kalian bacakan di depan kelas. Bagaimana, setuju? Setuju. Setuju, Bu. Baik, kalau begitu Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang untuk kalian mencari teks hikayat yang akan kalian bacakan. Aku izin bertanya. Ya. Itu kalau satu paragraf aja nggak apa-apa, Bu? Iya, tidak apa, Afina, boleh. Makasih, Bu. Baik. Minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa handphone masing-masing karena Ibu sudah meminta ini kepada kepala sekolah. Jadi silakan dikeluarkan handphonenya untuk mencari satu teks hikayat. Baik, Bu. Baik. Silakan dikerjakan anak-anak. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang bingung tentang tugas yang Ibu berikan pada hari ini? Iya, boleh, Rizka. Apakah membacanya itu seperti membaca dongeng atau hanya nada biasa? Itu terserah kalian. Jika kalian membacakan dengan nada membacakan dongeng itu tidak apa. Tapi kalau tidak bisa membacakan dengan nada dongeng, nada datar saja tidak apa. Terima kasih, Bu. Siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Boleh, Afrina Angela, disilakan nak. Ada saya, Bu. Iya. Memperkenalkan diri dulu nak. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Afrina Angela Rianti. Di sini saya akan membacakan satu contoh teks hikayat dengan judul Antu Ayek. Suatu hari, di sebuah desa, ada seorang ayah yang terpaksa menikahkan gadis Juani dengan bujang Juanda karena terjerat hutang pada keluarga sang bujang. Bujang Juanda memang pemuda dari keluarga kaya raya, tetapi yang membuat gadis Juani sedih adalah rupa bujang Juanda yang tidak tampan. Selain itu, bujang Juanda pun menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya, sehingga dia juga dikenal sebagai bujang kurang. Namun pada akhirnya di malam pernikahan, gadis Juani tidak kuasa membendung kesedihan ketika arak-arakan rombongan bujang Juanda tiba. Di tengah kekalutan pikiran sambil berurai air mata, dia keluar lewat pintu belakang rumah dan berlari menuju sungai. Dia mengakhiri hidupnya di sungai itu dan menjadi arwah penunggu sungai yang dikenal sebagai Antu Ayek. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan anak-anak. Baik, jadi apa isi dari cerita yang sudah disebutkan Angela tadi? Ayo anak-anak, kok tidak ada suaranya ini? Jadi apa isi dari cerita yang sudah dibacakan Angela tadi? Saya, Bu. Iya boleh, Rizka. Jadi dari yang disebutkan oleh Afrina tadi, itu adalah gadis Juani yang
dijodohkan oleh bujang kurap yang dijodohkan oleh ayahnya karena ayahnya terlilit hutang. Ya betul. Itu berarti ceritanya sedih ya anak-anak. Karena akhir dari ceritanya adalah si wanita bunuh diri lalu menjadi arwah di sungai tersebut. Sekarang siapa yang mau membacakan teks hikayat yang berikutnya? Ayo, jika tidak ada yang maju, akan ibu pilih secara random dari sekarang. Siapa yang mau maju, ibu tanya sekali lagi anak-anak. Tidak ada, baik. Jeffrey, silakan maju nak. Ya Bu. Ya. Perkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jeffrey Sarit. Saya akan membacakan contoh sebuah teks hikayat. Ya. Teks hikayatnya berjudul Putri Kemuning. Oh ya. Pada suatu hari, hidup seorang raja yang terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 10 orang putri yang sangat cantik. Anak-anaknya memiliki nama yang berdasarkan dari nama warna. Dari nama Putri Sulung, yang pertama yaitu Putri Jambon, selanjutnya Putri Nila, jingga, ungu, hijau, biru, kelabu, merah meron, oranye, dan putrinya yang terakhir yaitu bernama Putri Kuning. Tetapi kebahagiaan itu pun kurang lengkap dikarenakan istrinya meninggal pada saat melahirkan Putri Kuning dan dikarenakan sibuk mengurusi kerajaannya. Raja itu pun semakin jarang bertemu dengan putri-putrinya. Ke-10 putrinya tersebut dirawat oleh seorang inang, pengasuh, dan kemudian mereka tumbuh besar menjadi anak yang sangat manja dan selalu bertengkar. Dan dari anak-anaknya itu hanya putri bungsu yang tak pernah terlibat di pertengkaran kakak-kakaknya dan dia lebih senang ketika bermain sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih Jeffrey, beri tepuk tangan anak-anak. Baik, yang selanjutnya siapa yang akan maju ke depan kelas? Jika tidak ada, ibu akan pilih secara random lagi anak-anak. Kalian harus benar-benar mengikuti pelajaran pada hari ini karena ini termasuk ke dalam indikator penilaian kenaikan kelas kalian. Ibu meniadakan UTS, tapi ibu mengadakan kegiatan membacakan teks hikayat di depan kelas. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti kegiatan ibu ini, maka ibu pastikan nilai UTS-nya kosong. Saya Bu. Boleh Rizka? Izin memperkenalkan diri teman-teman, nama saya Rizka Widiasari akan membacakan contoh teks hikayat tentang Panji Semirang. Satu kerajaan yang mana berita tentang Galuh Cendrakirana yang mana putri dari Baginda Raja Nata yang amat taklim dan hormat kepada orang tuanya akan bertunangan dengan Raden Ibu ini yang terdengar beritanya oleh Galuh Ajeng. Mendengar berita ini, Galuh Ajeng sangat teriris hatinya dan menangislah ia melihat keadaan ini. Melihat hal ini, Padupaliku yang tak lain adalah ayah dari Galuh Ajeng sangat menyayangkan hal tersebut. Sangat sedih ia melihat tingkah laku putrinya tersebut. Tidak hentinya rasa benci, dengki, serta dendam di dalam hati Padupaliku sehingga ia berencana untuk membunuh Galuh Cendrakirana serta Padukanata. Ia meracuni makanan yang hendak mereka makan, yang mana makanan-makanan tersebut telah dipersiapkan oleh dayang-dayang di sana. Terima kasih banyak tepuk tangan. Ya, silakan ibu kembali sembari anak-anak. Ya, kalau di sini pulang aja. Betul, berarti kan? Sabar ya dia. Masih ada video. Sabar ya adik-adikku. Lebih omah. Oh iya. Harus maju satu-satu. Udah tak selesai aja. Maaf ya adik-adik. Sampai belum main. Mana dia nggak pernah ngomong, nggak pernah maju. Nanti kamu di video selanjutnya akan ngomong lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Iya, sama-sama. Ini dan